Apakah Anda reinkarnasi dewa atau manusia? Anda akan mengetahuinya dengan melihat tubuh. Mari kita dengarkan 6 jalan makhluk dalam agama Buddha: dewa, manusia, setan, neraka, dan hantu kelaparan. Bereinkarnasi dari masing-masing 6 alam, manusia akan memiliki beberapa kebiasaan unik. Melalui kebiasaan-kebiasaan tersebut, kita dapat menentukan dari mana reinkarnasi kita atau orang lain berasal. Begitu keluar dari neraka, sisa-sisa kebiasaan makhluk hidup di dunia ini seperti bau bawang putih, walaupun diremas atau ditaburi wewangian, sulit untuk menghilangkannya. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, dan makhluk hidup juga berkumpul untuk menciptakan industri karena kebiasaan mereka. Jika Anda terus melakukan hal yang baik, menanam karma buruk, orang seperti itu akan hidup di neraka sepanjang tahun. Dan mereka memiliki ciri-ciri seperti itu ketika mereka datang ke dunia. Suaranya terdengar seperti keledai atau bagal yang mengeluarkan suara keras, mengaum dengan tergesa-gesa, dan sangat mudah tersinggung. Kedua, orang ini sering memainkan peran yang mengecewakan, suka berbohong, dan membuat orang sulit mempercayainya, seolah-olah dia tidak memiliki saudara atau teman. Ketiga, tidak menghormati gurunya, dan tidak percaya pada dharma lurus. 4. Kesalehan yang tidak berbakti adalah ketidakbenaran dan tidak ada rasa malu. Kelima, membunuh orang dengan banyak trik. Keenam, orang ini berumur pendek dan tidak bisa berumur panjang. Ketujuh, seorang pria lajang mempunyai bodi cita kembali. Kedua jenis makhluk hidup yang keluar dari kontak dan lahir di dunia manusia adalah makhluk hidup. Dalam agama Buddha disebut hewan sampingan yang mempunyai arti diadopsi oleh orang lain, seperti babi, anjing, ayam, kucing dan lainnya. Semua makhluk hidup mempunyai ketiga jenis masalah ini, namun pemecahannya berbeda-beda, yaitu keserakahan, kemarahan, dan hayalan cenderung lebih banyak daripada lebih sedikit. Misalnya, ada makhluk hidup yang sangat rakus, ada yang lebih puas, dan ada pula yang cenderung tidak tahu apa-apa. Karena semua makhluk hidup mempunyai penderitaan dan kebiasaan yang berbeda, karma dan akibat yang mereka terima juga berbeda. Secara umum, makhluk hidup yang terlalu rakus, karena enggan untung atau rugi, atau rakus demi kepentingan orang lain, kebanyakan dari mereka akan merasa lapar di alam hantu kelaparan setelah kematian. Makhluk hidup yang sangat marah seringkali menyakiti orang lain karena merasa apinya terlalu besar. Setelah kematian, mereka sering jatuh ke alam neraka dan menderita. Makhluk yang terlalu bodoh, mereka bingung dan kebanyakan dari mereka bergegas ke jalan yang jahat untuk menderita akibat kebodohan. Tidak berpikir saat mengambil keputusan atau mempunyai cita-cita seperti manusia, juga tidak memahami baik dan buruk. Perbedaan terbesar antara mereka dan orang lain adalah ketidaktahuan, dan mereka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mereka bodoh secara mental, bodoh, kurang bijaksana, dan tidak punya akal dalam perilakunya. Malas. Ketika Anda serakah terhadap terlalu banyak hal, Anda tidak peduli dengan kesulitan dan keterpurukan. Ketiganya memiliki sifat keras kepala dan ucapan mereka tiba-tiba. 4. Orang ini sekuat lembu tetapi pikirannya sederhana. 5. Orang yang suka berteman dengan makanan sebaiknya berteman dekat. 6. Saya sangat suka tinju. Ketujuh, bisa tergeletak di tanah kapanpun dan dimanapun, dan dia tidak akan terhindar dari kotoran. Kedelapan, tidak suka pakai baju, tidak tahu malu. Kesembilan, penipu dan mudah berbohong. Kesepuluh, dia sangat pandai berbicara omong kosong tentang orang lain. Ini bukan tentang mengkonstruksikan hal yang tidak benar dan salah. 11, suka mencari harta orang lain dan sering suka melunasi hutang. 12, di dunia ini, seseorang tidak dapat melakukan 10 dosa jahat karena tidak percaya pada dharma lurus. Makhluk-makhluk seperti itu telah mengembara bolak-balik di alam kehidupan dan kematian yang jahat. Emas miliaran kalpa yang tak terhingga dan tahun yang tak terhitung jumlahnya jarang terjadi di dunia ini, namun tubuh manusia ini tetap seperti ini. Oleh karena itu, ia ditakdirkan untuk kembali ke lautan penderitaan dan bersembunyi di dunia kematian di kehidupan pertama setelahnya. Kematian, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh orang-orang yang tidak beriman. Dia adalah makhluk hidup yang keluar dari dunia hantu dan terlahir di dunia manusia. Penampilan orang ini berkulit gelap dan kurus, dengan wajah kusam. Rambutnya pendek dan dia sering memutar matanya. Pada episode ketiga, Anda akan merasa lapar dan haus, serta sering ingin makan. Sifat keempat dan keempat sangat pelit, serakah, iri hati dan takut terhadap pejabat. Wu sangat gigih dan pedang jahatnya berbicara buruk tentang orang lain dan menimbulkan masalah di belakang punggungnya. 6 orang rakus menyambut cinta baru, mengumpulkan uang, dan materi tidak dapat diberikan kepada semua makhluk hidup. Ketujuh, orang yang baik hati tidak suka melihat pelayan yang hanya sekedar kertas. Ketika Anda melihat uang dan harta benda, Anda akan tergoda dan ingin mencurinya.
Keinginan untuk minum selalu ada, dan keserakahan serta pencurian tidak akan pernah terpuaskan. Jika Anda menderita sedikit kerugian, Anda akan sangat marah. Ketika mendapat sedikit uang atau tawar-menawar dari warung makan, pasti ada rasa bahagia di hati. Jika Anda serakah akan uang, Anda akan mengembangkan rasa iri hati. 11 orang seperti ini mau bekerja keras tetapi percaya pada kejahatan, hanya menyanjung orang, tidak menjalankan hukum yang baik, dan tidak memenuhi prinsip politik. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk jatuh ke neraka selama bertahun-tahun setelah kematian, dan kemudian keluar dari neraka dan dipotong menjadi tubuh hantu. Siklus hidup dan mati di lautan penderitaan ini tidak ada habisnya. Sang Bagav berkata kepada orang luar, kalian adalah penipu yang memiliki nasib buruk dalam hal makan. Kalian tidak mengetahui akibat dari karma, dan kalian tidak mengetahui apa yang baik. Saya kurang tahu tentang gambaran semua makhluk hidup yang disebutkan di atas. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh orang-orang sesat yang bodoh. Keempat, ia terlahir kembali di dunia manusia sebagai Syura yang bukan manusia. Selama kamu berada di dunia manusia, kamu akan menjadi sombong dan sombong. Kesombongan saya sangat kuat dan saya tidak terlalu percaya pada Dharma. Ketika saya secara tidak sengaja masuk agama Buddha, motif saya tidak sederhana. Bersaing dan berjuang demi keuntungan, memecah aliansi dan merugikan sesama sekte. 2 sangat marah dan suka berdebat dan berkelahi dengan orang lain. 3 sangat pandai menyimpan dendam terhadap orang lain. Dia menggunakan dendam untuk membalas, dan harus menjatuhkan orang lain sebelum dia menyerah. Dia membenci orang lain, meremehkan orang lain, dan sangat cemburu, sehingga dia mengalami sakit hati yang berkepanjangan. Keempat, pidatonya munafik. 5. Suka mengabaikan orang lain. 6. Tinggi, besar dan kuat, Bai Yuan dengan marah memarahi Jalan Shubao. 7. Chang suka bertarung dan bertarung tanpa henti. 8. Pandai bergosip dan menimbulkan perselisihan, serta menggunakan cara-cara yang memecah belah untuk memecah keharmonisan antara orang-orang baik. 9. Ia memandang rendah orang-orang yang berbudi luhur, namun malah berbicara tentang keutamaan orang-orang yang berbudi luhur dan memfitnah orang-orang yang baik. Karena perbuatan buruk tersebut, seseorang ditakdirkan langsung terjerumus ke neraka setelah meninggal, tanpa jalan keluar. Nanti kejahatan lainnya akan terlahir kembali sesuai karma. Kata Asura. 5. Mengembalikan seluruh makhluk hidup ke dunia manusia dari alam manusia. Orang seperti itu mempunyai kepribadian yang berbudi luhur dan jujur serta dekat dengan teman baik. 2. Kalau ada orang fasik yang berbuat sembarangan tidak sedang memfitnah orang tersebut. 3. Tulisan pada nomor musik juga memuji orang bijak yang tajam dan pendiam. Pengetahuan yang keempat adalah malu dan berhati lembut. Dia akan membalas orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan dan perhatian kepadanya. 5 pasang ajaran guru yang berbudi luhur dipatuhi dan tidak dilanggar. Keenam, menunjukkan rasa berbakti kepada ayah angkat. Biksu penyair, mohon berikan penghormatan Anda dengan hati-hati. Ketujuh, tahu bahwa orang lain berada dalam keadaan darurat dan akan membantu. 8. Bersikaplah berprinsip dan terukur dalam segala hal yang Anda lakukan. Membawa perbuatan baik dan kebahagiaan jangka panjang. Pada hari ke-9, bersedekah dan memberi rezeki untuk hidup yang kekal. 10. Ia tidak mau berhutang kepada orang lain dan tidak akan mengkhianati orang lain. 11. Harta yang sedikit dan kebiasaan zen yang baik akan membuat orang lain bahagia, begitu pula penderitaan. Lembar belajar merupakan panduan untuk membantu orang lain, dengan harapan semua orang akan berbahagia. Saya tidak ingin melihat orang lain kesakitan. Jika orang seperti ini berperilaku seperti ini, mereka ditakdirkan untuk terlahir kembali di surga setelah kematian dan tidak jatuh ke neraka. Mereka akan terlahir kembali di dunia manusia, memperoleh kebahagiaan yang luar biasa dan terhindar dari penderitaan, serta berumur panjang dalam kehidupan demi kehidupan. Sang Bagav bersabda bahwa para bidah tidak mempunyai kebijaksanaan dan tidak baik terhadap 10 orang. Wawasan ini berada di luar jangkauan orang bodoh. 6 makhluk hidup bereinkarnasi ke dunia manusia dari surga. Jika Anda memiliki makhluk hidup yang menjunjung 5 sila dan mempraktikkan 10 perbuatan baik, mampu terlahir kembali di surga dan menerima kebahagiaan yang luar biasa. Saat dia mundur dari surga dan lahir di dunia manusia, ia berpenampilan bermartabat, berkepribadian kuat dan jujur, serta berpenampilan baik, orang cerdas, bahagia, dan murni. Ersi mengenakan sosok dupa yang cantik dan mengulurkan cintanya. Saudari Xian adalah satu-satunya yang suka memilih orang-orang yang berbudi luhur. Sancang senang menyanyi, menari dan memuji suaranya. Menara si Chang Legao tidak kalah dengan yang lain.
Orang kelima adalah orang yang bekerja dengan tangan, tersenyum tetapi tidak marah, dan memperoleh manfaat yang nyata. Pidatonya terdiri dari bahan-bahan yang bersahaja dan lembut, dan nyaman untuk diucapkan dengan tulus sehingga pendengarnya percaya dan bahagia. Ucapannya tidak akan menyakiti hati orang lain dan dia mempunyai kebijaksanaan yang besar. Lu Changle mengambil langkah panjang. 7. Orang ini ramah dan bersedia menjadi biksu. Jika Anda menjadi seorang guru, Anda akan dengan tekun mempraktikkan perjalanan murni dan mempelajari jalan Buddha. Saya tidak menyukai ketenaran dan kekayaan duniawi, saya hanya mencari bodi tertinggi. 9 orang tersebut memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk berkultivasi selama banyak kalpa, dan sulit untuk mengetahui apa yang dapat mereka lakukan. Orang bijak duniawi, Liang Jiansheng, diberkati. Jika Anda mengembangkan alam Anda akan segera mencapai bodi tertinggi. Singkatnya, kemanapun seseorang pergi, itu semua tergantung karmanya sendiri. Kekuasaan saling berhubungan. Jika ingin mendapat keberkahan, pergilah ke surga. Anda bisa menanam tujuan yang baik dan beramal syaleh, sehingga Anda bisa mempunyai kesempatan masuk surga dan menikmati kebahagiaan. Orang dengan tahi lalat di 3 tempat ini sebenarnya adalah reinkarnasi bodhisattva dan dilahirkan untuk menikmati kehidupan yang diberkati. Mari kita dengarkan bersama. Dalam proses mempelajari agama Buddha, masyarakat berharap dapat melihat Sang Buddha sehingga sering pergi ke kuil. Faktanya, beberapa orang adalah reinkarnasi Buddha dan bodhisattva. Mengapa? Karena sang guru berkata bahwa orang yang memiliki tahi lalat di 3 tempat ini di tubuhnya bernasib sama dengan Buddha dan bodhisattva, dan ditakdirkan untuk menjadi kaya dan mulia dalam kehidupan ini. Munculnya tahi lalat di tubuh menandakan keberuntungan. Ambil tahi lalat di jari Anda. Tercatat dalam fisiognomi bahwa Buddha yang mengetahui dunia melalui jarinya adalah simbol ketidakadilan. Ini juga disebut sistem karma. Artinya jika Anda memiliki hubungan dengan Buddha di kehidupan sebelumnya, Anda akan dilahirkan untuk menikmati kehidupan yang diberkati di kehidupan ini. Tapi setidaknya tempat yang berbeda mencerminkan keberuntungan dan kepribadian yang berbeda. Oleh karena itu, jika ingin memahami beberapa ciri seseorang, Anda bisa menilainya berdasarkan letak tahi lalat di tubuhnya. Nah, di sini kita akan melihat jari mana saja yang memiliki tahi lalat atau diberkahi keberuntungan, atau informasi apa yang dicerminkan oleh tahi lalat di jari yang berbeda. Tahi lalat di ibu jari pertama adalah masalah besar. Orang yang mempunyai tahi lalat di ibu jarinya umumnya mempunyai ambisi yang besar. Mereka tampak sangat bijaksana dalam berurusan dengan orang lain, lebih pintar dalam melakukan sesuatu, dan dapat menanggung kesulitan. Selain itu, keberuntungan sendiri juga relatif sejahtera. Oleh karena itu, meskipun Anda tidak berasal dari keluarga yang sangat kaya, Anda tetap dapat meraih prestasi tertentu dengan kemampuan dan kerja keras Anda sendiri, sehingga meningkatkan kualitas hidup diri sendiri dan keluarga. Pada saat yang sama, orang-orang dengan tahi lalat di jempol mereka selalu berkinerja sangat baik di tempat kerja atau pejabat. Mereka bisa mendapatkan perhatian dan pengakuan dari para pemimpin dan dipromosikan dengan cepat serta mengambil alih. Tahi lalat di jari manis kedua menandakan hubungan yang baik. Jari manis melambangkan emosi. Oleh karena itu, orang dengan tahi lalat di jari manis umumnya memiliki kehidupan cinta yang lebih baik. Di saat yang sama, dia juga memiliki keberuntungan cinta yang sangat baik. Jadi kehidupan cinta selalu lancar. Orang-orang seperti itu juga sangat serius, memiliki empati emosional yang kuat, dan dapat memikirkan masalah dari sudut pandang orang lain. Jika Anda memiliki tahi lalat di jari kelingking ketiga Anda menyukai kebebasan. Orang dengan tahi lalat di jari kelingking umumnya menyukai kebebasan. Kepribadian mereka sangat bebas dan mudah. Terkadang hal itu membuat orang merasa lepas dan mereka tidak suka ditahan. Jadi melakukan sesuatu akan membuat orang merasa sangat sulit diatur. Pada saat yang sama, kepribadiannya ceria dan lincah, serta memiliki rasa keadilan. Orang-orang seperti ini umumnya mempunyai gaya hidup yang terpencar-pencar. Suka gaya hidup bebas dan tidak mau dibatasi. Jadi lebih sulit mencapai hal-hal besar, tapi hidup itu mudah. Orang dengan tahi lalat di jari telunjuk keempat adalah orang yang berbakat. Orang dengan tahi lalat di jari telunjuk umumnya memiliki kualitas fisik yang lebih tinggi dan kemampuan belajar yang kuat. Jadi saya bisa mempelajari semuanya dengan sangat cepat. Orang dengan tahi lalat seperti ini cenderung memiliki rasa keserbagunaan dalam hidup. Mungkin hidup mereka tidak terlalu sejahtera, namun mereka sangat berkecukupan dan bahagia. Dan karena keserbagunaannya, dia juga memiliki hubungan interpersonal yang sangat baik dan sangat populer dimanapun dia berada. 2. Saya tidak mempunyai kebijaksanaan untuk menghargainya. Tahi lalat di antara alis dicintai sepanjang hidup.
Seseorang dengan tahi lalat di antara kedua alisnya pastilah orang yang sangat baik. Karena mereka terlahir dengan hati bodhisattva. Oleh karena itu, ia tidak suka melihat orang lain menderita dan selalu suka membantu orang miskin. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu juga diberkati dan dilahirkan dengan nasib yang baik. Jika seorang wanita dapat menikah dengan suami yang baik, maka ia akan dicintai oleh suaminya dan disukai oleh mertuanya. Dan semakin banyak seseorang memberi, semakin banyak pula yang diterimanya. Jalani hidup yang penuh berkah dan dicintai orang. Kedua, jika tato tersembunyi di dalam alis, itu berarti keberuntungan dan umur panjang, yang merupakan tanda keberuntungan yang besar. Entah itu zuome atau bukan, orang seperti ini lebih serius dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, dan mereka baik hati. Bergairah tentang kesejahteraan masyarakat dan cocok untuk amal. Palu 32 terangkat. Bentuk telinga adalah bentuk tubuh kita yang berjongkok di dalam rahim, kepala di bawah dan kaki di atas. Bagian daun telinga adalah bagian kepala kita sebelum kita dilahirkan. Bagi semua orang bijak, perkembangan saraf otak pada masa janin telah mengalami beberapa mutasi. Mutasi tersebut akan menyebabkan orang tersebut tidak mau menjadi orang biasa, suka bermimpi, berani bereksplorasi, dan memiliki minat yang beragam. Ketika seorang pria masih muda dan belum dewasa, dia menunjukkan ciri-ciri ambisius dan ambisius yang membuat orang tidak percaya dan gelisah. Namun, setelah ia mengalami banyak kemunduran dan menjadi dewasa, ketika ia memanfaatkan peluang yang baik, ia dapat mengandalkan bakat dan kebijaksanaan uniknya untuk menjadi seseorang dengan aset melimpah. Pria dengan tahi lalat di daun telinganya diberkati dan akan berumur panjang. Kekayaan dalam hidup Anda sangat baik. Baik itu pekerjaan atau kehidupan, Anda selalu bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang yang mulia. Jika terdapat tahi lalat di daun telinga kiri dan kanan, berarti orang tersebut adalah anak yang baik dan berbakti. Jika ada 2 tahi lalat di daun telinga kiri, itu pertanda kekayaan besar. Pria tipe ini berasal dari keluarga kaya dan relatif diberkati sepanjang hidupnya. Anda akan senang menikah dengan pria seperti itu. Terlebih lagi, pria dengan ambisi tersebut akan memiliki keluarga yang harmonis dan penuh dengan anak cucu di kemudian hari. Wanita dengan tahi lalat di daun telinganya memiliki pikiran yang halus, daun telinganya sangat mirip dengan kesetiaan seseorang dan dapat tumbuh terus-menerus. Apalagi bagi orang yang menyebut nama Buddha, daun telinganya akan semakin membesar. Orang-orang seperti itu memiliki pikiran yang lebih peka, mempertimbangkan masalah dengan lebih komprehensif, berpikir sebelum dan sesudah pertemuan, dan selalu takut melewatkan sesuatu ketika melakukan sesuatu. Dan dia dan Fu Geng memiliki nasib yang sangat indah. Saya ingat seorang bibi yang mempunyai tahi lalat di daun telinganya. Dia pernah pergi ke kuil untuk melantunkan sutra dan melafalkan nama Buddha. Dia dengan cepat memahami arti sebenarnya dari agama Buddha dan seringkali merasa sangat ramah terhadap orang lain. Jika Anda memiliki tahi lalat di bagian tubuh manapun, hidup Anda akan buruk. Singkatnya, kami memahami bahwa tahi lalat di tempat-tempat ini dapat memberi Anda keberuntungan dan membawa Anda lebih dekat dengan Buddha dan Bodhisattva. Saya juga berharap orang-orang dengan ketiga karakter ini dapat menghargai nasib ini dan menyelesaikan masalah di hati mereka. Namun tidak semua kualitas membawa keberuntungan. Sang master memilah beberapa tahi lalat, dan tahi lalat ini buruk. Jika tidak berhati-hati, bentuknya bisa saja membawa nasib buruk, yaitu tahi lalat di hidung. Salah satunya adalah adanya tahi lalat di ujung hidung. Ujung hidung melambangkan keikutsertaan dan kenikmatan seseorang, dan juga berkaitan dengan harta benda. Ambisi di hidung seringkali melambangkan hilangnya harta benda pribadi. Dari segi kesehatan jasmani, karena ujung hidung berhubungan dengan limpa dan perut, maka tahi lalat di ujung hidung akan menyebabkan buruknya limpa dan perut, serta hubungan suami istri juga menjadi tidak harmonis. Ciri-ciri wajah hidung disebut kepala yang dipahat. Istana kekayaan dan sutra yang direbus di kepala kanan melambangkan kekayaan dan kenikmatan. Memiliki tahi lalat di kepala Anda akan merusak kekayaan Anda, yang menunjukkan bahwa Anda memiliki lebih sedikit peluang untuk mengumpulkan kekayaan. Orang-orang seperti itu cenderung menarik penjahat ke dalam hidup mereka, dan mudah dihasut serta dijebak oleh penjahat. Oleh karena itu, orang yang memiliki ambisi seperti itu harus lebih memperhatikan orang dan benda di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda harus selalu memperhatikan segala sesuatunya. Yang kedua adalah tahi lalat di bawah hidung. Orang seperti ini memiliki keberuntungan finansial yang baik dan tahu cara menghasilkan uang, namun kepribadiannya relatif keras kepala dan akan melakukan apapun dengan cara apapun, ia hanya bisa sukses dan tidak boleh gagal. Oleh karena itu, jika orang tersebut terlalu terobsesi,
akan sulit mempertahankan kekayaannya. Kedua, orang-orang seperti itu tidak sukses secara emosional dan sering bertengkar dengan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu hendaknya bertindak hati-hati dalam hidup dan menciptakan banyak tujuan baik, sehingga mereka dapat mengubah nasibnya dan menjaga kekayaannya. Yang ketiga adalah tahi lalat di hidung. Terdapat tahi lalat di kedua sisi hidung. Orang-orang tersebut memiliki kualitas hidup yang buruk dan kesehatan fisik yang buruk, seringkali menderita neurastenia, insomnia, bahkan pneumonia. Dan hidung juga melambangkan keberanian diri sendiri. Jika terdapat tahi lalat di sayap hidung, maka karir akan mengalami kemunduran, kesalahan dan opini pimpinan sangat mungkin terjadi di tempat kerja, dan seringkali terjadi perselisihan. Kedua, ada tahi lalat di bahu. Pundak adalah tanggung jawab seseorang. Orang dengan tahi lalat di pundak sebagian besar adalah tulang punggung keluarga dan bekerja keras sepanjang hidupnya. Jika hal ini tidak ditanggulangi, maka tidak hanya akan sulit mendapatkan pekerjaan yang baik, namun juga buruknya keterampilan pengelolaan keuangan, rentan terhadap kegagalan investasi, kerugian finansial, nasib buruk di kemudian hari, dan kemiskinan. 3. Tahi lalat di tulang selangka. Tahi lalat di tulang selangka adalah bahan yang bocor. Mereka seringkali memiliki pengendalian diri yang buruk, membelanjakan uang secara berlebihan, dan tidak memiliki konsep uang, seringkali membelanjakan uang sebanyak yang mereka peroleh, mengonsumsi terlalu banyak, dan tidak dapat menabung. Orang seperti ini harus mengoreksi konsep konsumsinya dan menetapkan konsep konsumsi yang benar agar kekayaan dapat terakumulasi secara perlahan. Singkatnya, di atas adalah tentang mana tahi lalat di tubuh yang memiliki kehidupan terbaik dan mana tahi lalat yang memiliki kehidupan buruk. Ambisi erat kaitannya dengan posisi kebijaksanaan. Anda harus memperhatikan posisi tahi lalat agar Anda dapat mengambil pilihan yang lebih baik untuk hidup Anda dan merencanakan masa depan Anda. Terima kasih telah menonton dan semoga mendapat berkah yang tiada habisnya.